Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spot. Ya, salam spot dari Tasikmalaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat spot di kelas Cordova. Ini kita lagi kedatangan lagi sahabat kita dari mana, Tom? Dari Pontianak dengan Bapak Senang Sutioso. Iya ya, Senang Sutioso, masya Allah. Ini namanya orang Jawa ini, tapi orang Pontianak. Ya, sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mempraktekkan satu malam ya kemarin ya, satu malam. Cuman emang tidak semua yang belajar itu bisa langsung mempraktekkan ya. Jadi ada yang bisa langsung karena emang dalam tubuhnya itu energinya bagus. Ada juga yang gemeteran, gemeteran tentunya. Ini termasuk yang gemeteran. Kenapa? Karena posisi energi dalam tubuhnya itu tidak seimbang dengan energi yang dikeluarkan. Gitu, energi yang dipakai. Energi yang dipakai tidak seimbang dari tubuh yang digunakan gitu. Nah, itu nanti caranya bagaimana gitu. Jadi nanti untuk teman-teman itu jangan pesimis, tidak bisa ya. Semuanya kan bisa. Cuma nanti kita akan atur bagaimana badan ini bisa mentransfer energi. Kadang gini yang kejadian, ketika kita megang pasien yang getar tangan terapisnya, ya enggak? Yang getar tangan terapisnya gini. Bukan si pasiennya. Jadi nanti caranya bagaimana? Kuatkan dulu energi dalam tubuh kita, karena nanti energi yang eksternal yang kita pakai itu kalau melebihi energi badan kita, maka yang bergetar itu badan kita, gitu. Apalagi pasiennya energi lebih tinggi dari kita gitu. Oh, itu sangat sekali tidak akan masuk energinya. Itu caranya bagaimana ya, sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mau menggunakan energi spot, yang utama adalah badan kita naikkan dulu energinya. Caranya bagaimana? Yang kemarin kita sudah sampaikan adalah kita berlatih memasukkan energi oksigen, ya, energi yang berasal dari oksigen masuk ke tubuh kita. Nanti cirinya bagaimana kalau energi kita udah naik? Cirinya apa? Tangan kita lebih hangat. Ya, tangan kita lebih hangat ketika memegang pasien. Kemudian otot kita itu nggak lemah, nggak lemas gitu. Otot kita itu penuh dengan oksigen karena setiap hari kita menarik oksigen terus. Cara menariknya bagaimana? Kita prinsip awal dulu, kita bukan berlatih pernafasan seperti tenaga dalam ya, tapi kita berlatih pernafasan seperti nafas bayi. Coba kalau kita lihat nafas bayi, kalau dia lagi tidur, bayi lagi tidur, nafasnya bagaimana? Itu di perut. Perutnya gede, kemudian kempes. Perutnya gede, kemudian kempes. Nggak ada bayi nafasnya di dada. Nggak ada. Nah, kita kembali ke sana, kembalikan nafas fitroh kita. Fitroh yaitu kembali ke masa kecil kita. Nafas kita itu di perut. Ketika tarik, perutnya kita gede. Ketika lepas, perut kita ngempes. Gitu. Nanti mulai dari mana? Narik dulu atau buang dulu? Nah, kalau pengen bagus ya mulai dari buang dulu. Buang dulu dengan mengempeskan perut kita. Baru bisa narik banyak. Nah, itu bisa kembung perutnya. Tapi kalau mulai dari naik dulu gitu, nanti perut kita nggak bisa menampung banyak. Tapi mulai dari keluarkan dulu yang banyak sampai kempes, baru kita tarik. Nah, itu latihan seperti itu terus. Kalau latihannya nanti ketika durasi naiknya sudah sampai 10 detik, itu udah paling bagus. Ya, karena hari ini rata-rata 10 detik. Kalau sampai 100 detik, mantap. Kalau sampai 1000 detik, Masya Allah gitu. Enggak lah. Energi akan keserap semua. Jadi kalau 10 detik, itu jarak 5 meter itu udah ketarik semua. Ya, 5 meter udah ketarik semua itu oksigen itu. Kalau bisa 10 detik, tapi rata-rata paling berapa detik? Rata-rata 4 detik lah. Kalau yang baru-baru itu 4 detik. Nah, kalau udah sampai 10 detik itu 5 meter oksigen ketarik semua. Ya, ketarik semua ke dalam tubuh kita. Dibiasakan seperti itu terus. Latihan di atas gunung misalnya dengan oksigen yang paling bagus, maka yang tertanam itu di mana nanti? Di kantong udara di dalam paru-paru kita. Ya, sekali lagi, paru-paru kita bukan balon yang di dalam ruangannya kosong, bukan. Tapi kan paru-paru kita itu ibarat busa yang dalamnya ada lubang-lubang, kantong-kantong udara. Ribuan kantong udara dalam paru-paru kita, dan itu dibagi dua, kanan dan kiri, dan itu bisa dimaksimalkan salah satunya dan bisa dua-duanya. Ketika kita menarik, buang, tarik,
buang. Nah itu sampai bisa nanti nariknya 10 detik, durasi nariknya itu bisa 10 detik, itu bisa maksimal masuk ke dalam alveolus dalam paru-paru kita. Dan itu akan menjadi cadangan energi dalam tubuh kita. Dan coba kalau kita narik nih, kita narik. Nah, ketika narik dengan kondisi seperti ini, kita tidak menggunakan otak sadar. Tapi ketika narik biasa, maka kita biasanya nggak menggunakan otak sadar, karena tarikan nafas ini itu emang di luar kesadaran kita, dan itu yang menjadikan kelemahan kita. Jadi kalau kita pengen menarik energi dari oksigen, sadarkan nafas kita. Bahkan ketika kita sadar, tarikannya akan lebih banyak daripada ketika tidak sadar. Nah, ini untuk sahabat-sahabat yang ketika menterapi pasien kok yang getar terapisnya yang getar tangan terapisnya seperti ini. Nah, ini karena nggak masuk. Tapi ketika yang getar tangan pasiennya, berarti energinya masuk. Nah, caranya seperti itu. Naikkan energi kita yang sumbernya dari oksigen. Ya, untuk sahabat Cordova, sahabat Spot yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa, akan kita bimbing sampai betul-betul bermanfaat untuk badan kita dan juga orang di sekeliling kita. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support. Oke, Matt.